Petugas damkar sektor Pademangan langsung mengevakuasi seorang pria parubaya yang tergeletak di dalam sebuah rumah 3 lantai di Jalan Waspada, Pademangan, Jakarta. Korban tak dapat menggerakkan tubuhnya lantaran sakit, sehingga pihak keluarga menghubungi petugas untuk membantu mengeluarkan dari dalam rumah. Namun akses jalan yang sempit membuat tandu tidak dapat digunakan. Kondisi diperparah karena tubuh korban kesakitan setiap bergerak. Akhirnya korban diturunkan dengan tali pengait. Kemudian petugas yang sudah bersiaga di bawah langsung menggendongnya. Sehingga kami putuskan bersama anggota kami untuk menggunakan body harness supaya korban ini supaya cepat tertangani, bisa turun sampai ke bawah, dan body harness itu langsung dipandu oleh anggota saya, digendong serta dipapah dari depan belakang untuk menjaga safety dari si pasien ini agar segera bisa turun ke bawah, langsung dibawa keluarganya ke rumah sakit. Seorang wanita tiba-tiba histeris dan berteriak saat keluarganya dibawa ke mobil. Usai dievakuasi petugas, pihak keluarga langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sebuah kapal penyeberangan terombang-ambing di tengah sungai deras selama 7 jam. 6 orang penumpang beserta awak kapal nyaris tewas saat berupaya menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai. Kapal penyeberangan yang mengangkut 6 orang penumpang beserta sebuah minibus dan motor ini terseret arus deras Sungai Brantas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Senin pagi. 6 orang penumpang termasuk awak kapal nyaris tewas saat berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai. Sementara 1 minibus dan 2 motor masih berada di atas kapal. Setelah 7 jam terombang-ambing di tengah Sungai Brantas, kapal berhasil dievakuasi oleh tim BPBD Kabupaten Jombang dibantu warga setempat menggunakan tali tambang. Dari arah Munung ke Megalo itu perahu mau nyandar kira-kira 4 meter dari tepi, terkena sampah. Jadi perahunya hanyut, tidak bisa jalan. Itu baru berangkat atau sudah mau nyandar? Sudah mau nyandar. Meski berhasil menarik kapal ke tempat aman, namun mobil dan motor yang berada di kapal belum bisa dipindahkan karena arus sungai masih deras. Pemirsa, Menteri Sosial kembali menjadi sorotan setelah aksinya mencuci mobil viral di media sosial. Warganet mengomentari tentang pajak mobil tersebut yang nilai mati. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali menjadi sorotan karena aksinya mencuci mobil dinas. Video aksi Risma ini diunggah di sejumlah platform media sosial dan tentunya mendapat ragam tanggapan dari warganet. Kabiro Humas Kemensos Romal Ulijaya Sinaga menjelaskan mantan wali kota Surabaya ini terbiasa melakukan hal kecil untuk memberikan teladan dan contoh kepada seluruh pegawainya. Romal juga merespon komentar warganet soal pajak mobil plat merah yang mati. Menurut Roman, pajak mobil tersebut mati karena adanya peralihan yang sebelumnya digunakan oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin. Ditjen Fakir Miskin tersebut sudah dihapus dan dialihkan ke Biro Umum. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio berpandangan Menteri Risma tak perlu membuat konten demi meningkatkan popularitas. Sebab menurut dia masih banyak permasalahan sosial di Indonesia yang perlu perhatian khusus. Kami masyarakat memandang apa yang dilakukan oleh Ibu Risma itu hanya sekedar untuk konten-konten saja supaya meningkat popularitasnya. Silakan buat kebijakan-kebijakan yang berbeda, terobosan-terobosan yang baik untuk rakyat Indonesia. Apalagi 2023 ini kata Pak Jokowi akan ada resesi, jadi mesti hati-hati. Nah, mana program-program sosialnya? Silakan tampilkan untuk rakyat. Aksi Risma yang menjadi perhatian publik bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Risma juga pernah bersujud di hadapan seorang guru SLB negeri di Bandung, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan Risma setelah berdebat dengan pihak SLB terkait tanah milik Kemensos yang akan dihibahkan untuk sekolah.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan dukungannya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan melaporkan peningkatan kasus kekerasan seksual kepada perempuan. Dari diskusi singkat, Presiden Jokowi mendukung implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Presiden menegaskan dukungan beliau untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam hal implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mendorong adanya payung hukum yang lebih baik bagi perempuan pekerja, khususnya perempuan pekerja rumah tangga. Pemirsa, kasus Wawon serial killer membuat publik geger. Kasus pembunuhan berkedok supranatural tersebut kini masuk tahap pemberkasan. Partai Perindo melihat hukuman mati sebagai hukuman yang tepat bagi pelakunya. Publik beberapa waktu lalu sempat digegerkan dengan kasus pembunuhan yang melibatkan Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dulo, dan MDD Solehudin. Pembunuhan berantai ini terungkap setelah satu keluarga ditemukan tergeletak lemas di rumah kontrakan daerah Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Para korban di Bekasi diracuni karena mengetahui penipuan dan pembunuhan yang sebelumnya. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Tama S. Langkun menilai hukuman yang pantas diberikan bagi perkara dugaan pembunuhan berantai adalah hukuman mati atau seumur hidup. Cuma dua pilihannya, kalau nggak dia dihukum mati atau pidana seumur hidup. Karena kalau bicara soal perbuatan, bisa dibayangkan bagaimana secara mental, secara niat, dia menghilangkan nyawa lebih dari satu. Dalam kasus Wawon, pembunuhan pasti dilakukan dengan mempersiapkan rencana, dari eksekusi hingga percobaan menghilangkan barang bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Menuai keluhan dari masyarakat, Ridwan Kamil inspeksi mendadak ke Masjid Al Jabar dan berujung pada penutupan sementara masjid. Informasinya saat lagi untuk Anda.